Yang kedua, apa yang penting kalau kita belajar statistik, kita pahami alur, ya. Kita pahami alur kerja sebuah penelitian kuantitatif atau penelitian statistik. Kita pahami alurnya dari awal sampai akhir. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan penelitian berbasis statistik, ya, yang pertama sekali harus kita paham apa itu variabel. Apa itu variabel? Variabel ini adalah satu konsep, satu entitas yang ingin kita uji. Yang ingin kita uji. Variabel itu berasal dari kata variasi. Variasi artinya ada nilai-nilainya. Contoh, penghasilan. Penghasilan itu pasti ada nilainya. Kenapa? Karena ada penghasilan rendah, ada penghasilan sedang, ada penghasilan tinggi. Prestasi belajar, pasti ada prestasi belajar rendah, ada tinggi, ada sedang. Apalagi motivasi, pasti ada rendah, sedang, tinggi. Apalagi yang lain, tinggi badan. Apalagi umur, pasti ada umur yang lebih tua, lebih rendah. Nah, kalau ada variasi nilainya itu bisa kita uji. Tapi kalau tidak ada variasi nilainya tidak bisa diuji secara statistik. Karena variabel itu nanti yang kita mau ukur itu nilai-nilai, tingkatan nilai yang bekerja. Terus kalau tidak ada tingkatan nilainya bagaimana? Adakah di dunia ini yang tidak punya tingkatan nilai? Kayaknya tidak ada. Semua pasti punya nilai. Ya. Karena itu apapun sebenarnya fenomena di dunia itu bisa kita nilai, kita bisa uji dengan statistik. Ya, ini dulu. Jadi sebelum kita ingin melakukan penelitian statistik, kita lebih dulu menentukan variabel yang kita mau uji. Pada dasarnya satu variabel itu bisa kita nilai, kita bisa uji. Ya, mulai satu variabel. Sebenarnya bisa. Misalnya kita hanya ingin melihat bagaimana umur seseorang. Bagaimana kita misalnya begini, kita mau melihat umur siswa yang ada di kelas ini. Umurnya saja kita mau lihat. Itu bisa sebenarnya. Nanti kita tanya ada 40 siswa, siswa A, siswa B, 1, 2, 3 sampai 40. Ada yang lahir tahun berapa. Kemudian kita bikinkan skala. Itu bisa. Nah, kemudian nanti kita kategori bahwa umurnya itu ada yang misalnya 18 tahun, ada yang 18 tahun setengah, ada yang 19 tahun, ada yang 19 tahun setengah, ada yang 20. Ya. Kemudian kita uraikan yang 18 tahun ini misalnya kenapa. Itu bisa. Tapi ini jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Tapi boleh kalau kita mau menilai itu. Itu namanya statistik deskriptif. Ya, satu variabel. Kemudian yang kedua yang banyak dilakukan itu kita mempertemukan dua variabel. Mempertemukan dua variabel. Ya, karena ada dua variabel maka nanti kita bedakan. Ada variabel X, ada variabel Y. Variabel X yang mempengaruhi variabel Y yang dipengaruhi. Ya.
Atau variabel X-nya variabel independen, variabel Y-nya variabel dependen. Kenapa dependen? Karena dia terpengaruh oleh variabel X-nya. Nah, jadi ini kita tentukan variabel yang kita mau teliti. Misalnya hubungan atau pengaruh penghasilan dengan apa? Apa kira-kira yang dipengaruhi oleh penghasilan? Gaya hidup. Dengan gaya hidup, dengan kebahagiaan. Pengaruh penghasilan dengan tingkat perceraian. Ya, diduga masalah penghasilan salah satu penyebab rumah tangga itu hancur, berantakan. Diduga, misalnya penghasilannya tidak cukup, suaminya tidak kerja, macam-macam gitu. Diduga. Ini bisa kita nilai, kita bisa uji. Penghasilan itu ada tingkatan-tingkatannya. Kebahagiaan atau kesuksesan atau tingkat ketahanan rumah tangga itu, kelanggengan rumah tangga itu kan ada juga level-levelnya. Ada yang 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang kedua yang penting kita paham. Bagaimana kita menentukan variabel yang kita mau uji. Istilah variabel itu kita pakai di penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif kita sebut fokus. Kita sebut fokus penelitian. Makanya di penelitian kualitatif ada disebut deskripsi fokus. Di penelitian kuantitatif disebut apa? Definisi operasional. Kalau penelitian kuantitatif disebut definisi operasional. Misalnya variabel X. Variabel X itu penghasilan. Kemudian kita operasionalkan. Di penghasilan itu ada 3 yang kita mau teliti. Yang pertama, besarnya gaji. Ya, apalagi kalau kita bicara penghasilan, besarnya bonus. Kemudian apa lagi? Itu misalnya besarnya tunjangan. Ya. Karena gaji, bonus sama tunjangan beda. Ini disebut variabel X1, X2, X3 karena dia punya indikator 3. Kadang juga disebut saja variabel X. Kemudian kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu kalau kita mau berikan klasifikasi itu kira-kira ada berapa? Mungkin ada orang yang menderita, ada yang biasa-biasa saja, ada yang senang, bahagia, misalnya ada 3 juga. Nah, ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, kita bisa meneliti, menguji 1 atau lebih variabel X-nya ataukah 1 atau lebih variabel Y-nya. Ya. Kemudian masih ada lagi nanti variabel antara, variabel intervening. Pengaruh gaji terhadap produktivitas. Variabel interveningnya atau variabel moderatornya itu jenis kelamin. Karena laki sama perempuan itu beda perlakuannya di tempat kerja, walaupun gajinya dan jabatannya sama. Kenapa? Karena perempuan itu ada namanya cuti melahirkan, cuti hamil. Nah, ini namanya variabel
intervening atau variabel moderasi. Variabel intervening variabel antara. Ya. Nah, kalau kita cuma melihat hubungannya, keterkaitannya disebut analisis korelasi. Kalau kita lihat variabel X mempengaruhi Y, itu disebut analisis regresi. Kalau kita membandingkan dua variabel, itu namanya analisis komparasi. Kalau kita melihat pengaruh variabel X melalui variabel antara yang biasa disebut dengan variabel Y, variabel Z, ya, ada juga variabel Y atau variabel Z terhadap variabel Y, ini disebut analisis jalur atau path analysis. Ini analisis jalur ini yang paling untuk sementara ini penelitian di kampus itu yang paling tinggi dilakukan. Biasanya dilakukan oleh S2 atau S3. Jadi ada variabel antara itu beberapa kali kita uji, ya. Nah, ini jenis-jenis uji di dalam statistik. Yang banyak dilakukan oleh mahasiswa S1 itu analisis korelasi atau regresi sederhana. Satu itu sederhana. Kalau di sininya 2, 3, di sini 1, itu sudah masuk analisis berganda, baik korelasi atau regresi. Begitu pula kalau variabel Y-nya yang banyak, itu termasuk analisis berganda, ya, atau multivariat. Oke, jadi paham variabel, ya. Dari mana kita dapat variabel? Di sini banyak sekali mahasiswa yang bermasalah. Titik kritis pertamanya kalau kita penelitian kuantitatif itu di penentuan variabel. Salah kita menentukan variabel, percuma kita melakukan penelitian. Karena yang kita mau uji salah. Apapun hasilnya tidak bisa dipakai. Karena itu kalau kita mau menentukan variabel, kita harus paham teori keilmuan. Jadi kalau Anda mau ambil variabel itu kita ambil dari teori. Misalnya kita penelitian komunikasi, ya, pengaruh kampanye terhadap keyakinan atau pemilihan atau kepercayaan atau pemilihan calon, ya, dalam pemilihan terhadap pemilih. Jadi pengaruh kampanye terhadap sikap pemilihan halayak dalam pilkada misalnya. Nah, pengaruh kampanye berarti kampanye ini kita lihat teorinya. Apakah kampanye yang kita mau lihat isinya atau orangnya? Oke. Apakah kalau kita katakan pengaruh kampanye terhadap sikap pemilihan rakyat masyarakat dalam pilkada, apakah kampanye ini isinya atau orangnya? Orang yang berkampanye. Kalau yang kita teliti isinya, maka kita harus pakai teori pesan media, teori pesan. Ya, kita harus pakai teori pesan. Kalau kita pakai pengaruh orang yang berkampanye, berarti kita pakai teori komunikator, teori sumber. Oke? Nah, yang banyak salah pengaruh kampanye variabel X-nya. Yang dia pakai teori halayak. Salah. Variabel X-nya dia pakai teori UNG, pada teori UNG itu teori halayak. Salah.
Masa variabel X-nya pengaruh kampanye, kita pakai teori penerima? Salah. Harusnya teori pesan atau teori sumber. Nah, ini yang banyak salah kalau kita menguji, kalau saya menguji penelitian kuantitatif. Saya telusuri dulu teorinya. Ya, kau teliti kepala tapi yang kau uji teori kaki, salah dong. Sama juga dengan variabel Y-nya terhadap perilaku penerimaan halayak. Terus yang Anda pakai teori media, salah lagi variabel Y-nya. Salah lagi. Misalnya dia katakan terhadap kecepatan berita, terhadap akurasi berita, salah. Salah. Nah, ada yang salah dua-dua teorinya, ada yang salah satunya salah. Syukur kalau dua-duanya benar. Coba pengaruh kampanye, cocoknya Anda teliti tadi itu teori sumber, masalah kompetensi komunikator, terhadap resepsi penerima. Anda pakai teori media, variabel X-nya, variabel Y-nya salah. Kemudian Anda penelitian, kasih masyarakat ini. Sudah, terus Anda kumpulkan variabel Y-nya salah, maka seluruh kuesioner yang Anda pakai salah semua. Bagaimana Anda mau menguji, meneliti pengaruh komunikator terhadap resepsi halayak? Resepsi halayak Anda pakai teori media, salah dong. Seharusnya yang kita pakai teori penerimaan halayak. Apakah itu teori resepsi, apakah teori persepsi, apakah teori penerimaan pesan, apakah teori decoding, terserah. Yang penting teori mengenai halayak. Ini yang kedua. Bagaimana kita memahami variabel. Yang ketiga, di mana variabel itu akan kita uji. Itu yang disebut dengan populasi dan sampel. Jadi kita harus paham di mana nanti itu mau diuji. Karena itu kita harus juga paham bagaimana cara kita menentukan sampel. Cara menentukan sampel itu banyak rumusnya. Mulai dari sampel yang tidak bisa dihitung sampai sampel kecil. Ya. Kalau sampel kecil itu usahakan tidak di bawah 30. Atau kita ambil semua. Jadi kalau tidak cukup 30 kita ambil semua. Minimal 30. Yang kedua, sampel standar itu 100. Kita ambil minimal 100. Atau kita menggunakan rumus-rumus tertentu. Ya. Rumusnya banyak, ya. Rumusnya itu banyak. Yang banyak dipakai itu rumus Slovin, ya, rumus Slovin. Ya. Nah, jadi ada beberapa rumus yang kita pakai kalau untuk menentukan sampel. Nah, jadi sampel itu banyak, ya. Ada probability sampling, ya, ada probability sampling dan non probability sampling. Untuk probability sampling ini kita bisa menggunakan simple random, ya. Ada juga proporsional, ada disproporsional, ada cluster, ya. Itu ada semua, ya. Sedangkan untuk non probability sampling ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ya.
ada samping insidental, ada purposive sampling, ada sampling jenuh, ada juga snowball sampling ya. Nah, setelah kita menentukan sampel, maka variabel tadi yang kita mau uji itu kita turunkan menjadi kuesioner. Ya. Variabel tadi itu kita turunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang akan kita ujikan atau yang akan kita bagikan kepada sampling yang sudah kita tentukan. Ya. Tapi sebelum kita bagikan kepada sampling yang memang menjadi tujuan, itu kita uji dulu. Makanya ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Ya. Jadi ini adalah kita menguji dulu kuesioner atau uji coba kuesioner ini sebelum kita terapkan. Apa kira-kira manfaatnya? Ya, manfaatnya itu supaya kita mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu valid dan reliable. Bayangkan misalnya kalau kita sudah sebarkan kuesioner, berapa ratus kuesioner, terus ternyata pertanyaannya tidak valid, tidak reliable. Apa kita mau ulang lagi? Tentu kita mengalami satu kerugian waktu dan juga mungkin kerugian lain. Misalnya biaya-biaya. Karena kita uji dulu sampel, di sampel yang kecil, misalnya sampai 30 di subjek yang mirip dengan sasaran sampel yang kita mau uji. Yang mirip. Misalnya kita mau penelitian di kelas A, maka kita ujinya di kelas B yang misalnya di satu sekolah, ya kita mau uji kelas B, kelas A kita ujinya di kelas B. Tapi kalau misalnya satu kelas ini satu angkatan, ada 5 kelas, maka kita ujinya di sekolah lain yang mirip. Ya, ini juga sering bermasalah atau dipermasalahkan kalau tidak kita melakukan uji coba. Tapi ada juga mazhab mengatakan tidak perlu diuji coba. Yang penting kuesioner yang kita mau sebarkan itu sudah divalidasi oleh tim ahli. Makanya ada validator itu. Ada yang menganggap kalau sudah divalidasi oleh tim ahli, biar tidak kita validasi di uji coba sampel. Jadi boleh kita melakukan uji validator, karena itu validator penting. Tapi akan lebih bagus lagi kalau tetap kita uji coba juga di sampel uji coba. Ya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita kumpulkan itu hasil-hasil kuesioner, maka kita buatkan tabulasi. Di tabulasi di Excel itu kita pisahkan variabel X, variabel Y, kemudian seluruh nama-nama responden. Misalnya variabel X-nya ada 10 pertanyaan, variabel Y-nya ada 10 pertanyaan, berarti 20 pertanyaan. Maka nilainya dari setiap orang untuk variabel X itu dihitung berapa totalnya. Begitu pula dengan sampel kedua sampai sampel terakhir. Setiap orang jumlah variabel X-nya dihitung dan jumlah variabel Y-nya dihitung. Nah, inilah jumlah nilai dari setiap orang. Itulah nanti yang kita kasih masuk di SPSS. Ya, misalnya si A, variabel X-nya dia itu terkumpul 40, variabel Y-nya 35, si B terkumpul 38. Inilah nanti jumlah seluruh variabel X ini itu kita masukkan di variabel X di SPSS, dan seluruh variabel Y-nya ini kita masukkan di variabel Y di SPSS. Itu kita impor masuk dari Excel ke SPSS.
Caranya itu bisa dilihat juga di tutorial secara terperincinya. Tapi begitu jalan ceritanya. Ya, nilai yang ada di kuesioner itu kita kumpulkan untuk setiap orang untuk jawaban variabel X dan jawaban variabel Y-nya. Kemudian nanti jawaban dari seluruh orang itu nanti yang masih dalam bentuk tabel itu kita impor masuk ke SPSS. Nah, itulah yang dihitung. Ya, itulah yang kita hitung melalui analisis SPSS. Ya. Caranya melakukan uji itu tinggal kita lihat prosedurnya. Ya, tinggal kita melihat prosedur. Di buku-buku statistik itu ada, ya, buku-buku SPSS itu ada. Cara kita melakukan uji SPSS itu ada. Itu gampang kok. Seperti kalau kita katakanlah Anda belajar Word, belajar Excel, ya mirip-mirip begitu, ya. Nah, contohnya misalnya begini ya. Langkah pertama itu kita tentukan variabel X dan variabel Y-nya di SPSS. Kemudian nilai dari jumlah variabel X dan variabel Y-nya itu kita kasih masuk. Nah, kemudian kita analyze, ya. Nah, kemudian kita pilih misalnya regresi. Ya, di SPSS kita kasih masuk di analyze, kemudian regresi. Kemudian nanti kita ambil misalnya linear, ya. Nah, kemudian ketika kita klik, ya, maka akan nanti muncul hasilnya. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menghitung, ya, secara matematis. Setelah kita dapatkan hasilnya dari SPSS, maka hasil itulah yang kita maknai, berikan makna. Ya, hasil itu yang kita berikan makna. Misalnya didapatkan, contoh misalnya dapatkan korelasinya 0,5. Nah, maksud 0,5 itu apa? Didapatkan pengaruhnya misalnya determinasinya itu 63%. Nah, itu pengaruh maksudnya 63% itu apa? Tinggal itu yang dijelaskan. Setelah kita jelaskan itu, maka sebenarnya dan kita menarik kesimpulan. Setelah kita jelaskan, kita narik kesimpulan, maka sebenarnya sudah selesai kita melakukan penelitian dan sekaligus uji SPSS. Jadi sebenarnya lebih simpel, ya, lebih mudah sebenarnya. Di satu sisi tentu ada mudahnya, tapi di sisi lain juga ada kesulitannya. Kesulitannya tadi itu, kalau Anda tidak baca buku, Anda tidak pernah lihat tutorial, Anda tidak tahu prakteknya. Cuma sebenarnya di situ persoalannya. Jadi saya katakan, kalau dua-duanya Anda kuasai, Anda tahu metode kualitatif, Anda tahu metode kuantitatif, dua-duanya kita paham, maka sebenarnya yang lebih mudah itu metode kuantitatif. Statistik itu lebih mudah kalau dua-duanya kita paham. Kenapa? Karena kuantitatif itu sudah tidak mungkin lagi ada satu masalah yang keluar dari rencana yang sudah kita tetapkan. Tinggal kita sabar, tinggal kita kasih masuk sudah, tinggal kita uji. Kalau kualitatif, bisa saja yang kita rencanakan di lapangan tidak ada. Bukan itu yang kita dapatkan di lapangan. Atau data yang kita ambil tidak cukup, tidak sesuai. Ke sana lagi. Kalau kuantitatif tidak. Kalau sudah kita tentukan sekian respondennya, kita sebarkan, kita tarik, tidak ada lagi. Kita tidak mungkin lagi turun mencari tambahan responden. Tapi kualitatif bisa saja 3 kali, 4 kali kita turun. Belum lagi kita analisa. Nah. Wah, ini kan juga berapa kali kemarin ambil data kan? Berapa kali kemarin kembali ambil data? 2 kali, ya, 2 kali. Karena datanya tidak lengkap atau pas waktu ujian ada pertanyaannya penguji yang membutuhkan data.
dan data itu belum didapatkan, belum disajikan atau belum ada. Akhirnya dia harus kembali lagi cari datanya. Nah, di situ problemnya kalau kita kualitatif. Nah, kenapa banyak yang pilih kualitatif? Karena sama-sama tidak tahu. Kalau sama-sama tahu, lebih mudah kuantitatif. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, lebih mudah kualitatif. Karena dipikir apa saja ditulis, ya itu. Begitu, kalau sama-sama tahu, kita kuasai dua-duanya, kita kuantitatif lebih mudah. Tapi kalau sama-sama dua-duanya tidak tahu, biasanya dia pilih kualitatif. Karena dipikirnya apa saja dia tulis, itu yang adanya. Padahal kalau kita mau teliti, kualitatif itu sebenarnya juga sulit ya. Kenapa? Karena mengambil datanya saja susah, menganalisisnya juga susah, dan membuat kesimpulan nanti juga susah. Apalagi kalau sudah penelitian S2 dan S3. Kenapa? S2, S3 itu sudah ada analisis dan ada novelty. Kalau S1 tidak masalah. Ya. Cuma Anda katakan, ya begitu nih, 5 orang tidak begini, masyarakat tidak setuju dengan proyek itu, ya sudah. Kesimpulan dia sudah tidak bisa mengikuti perkembangan proyek itu menurut hasil wawancara. Tapi kan kalau S2 Anda harus menganalisis kenapa dia tidak setujunya. Nah, nanti kalau S3 bagaimana caranya mengatasi itu supaya proyek tetap jalan dan masyarakat bisa meningkat. Nah, itu Anda mikir lagi, lebih susah. Jadi saudara sekalian, saya kira ini yang saya memang mau sampaikan semacam kesimpulan dari mata kuliah statistik. Ya, yang pertama tadi Anda harus memahami 3 tingkatan cara belajar menguasai statistik. Kemudian yang kedua, Anda memahami alur ceritanya ini statistik. Mulai dari penentuan variabel tadi yang saya jelaskan di awal, kemudian penentuan sampel, kemudian pembuatan kuesionernya, kemudian melakukan uji coba data, kemudian penyebaran anketnya, kemudian kita buatkan dalam bentuk hasil tabelnya itu, baru kita uji dalam statistik atau SPSS. Kemudian setelah itu kita maknai dan kita menarik kesimpulan. Soalnya mudah ya. Kalau Anda ikuti jalur ini, itu mudah. 1 hari bisa Anda paham. Ambil aja simulasi. Saya mau teliti pengaruh cara belajar siswa terhadap prestasi belajar. Anggaplah di kelas itu ada 40 siswa. Kita kasih kuesioner, kita kasih aja dulu pertanyaan misalnya 20 atau 10. Ya. Kita mau lihat apanya, gampang itu. Itu 1 hari bisa kita paham. Yang penting kita mau simulasikan. Ya, itu bisa. Setelah nanti hasilnya kita maknai. Oke. Saya kira itu ya kesimpulannya untuk materi kuliah statistik ya. Channel